Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu untuk melaksanakan diskusi terkait penerapan berakhlak dengan tokoh-tokoh yang sudah kita pilih, ya. Untuk menghabiskan waktu, jadi ini ada 5 peserta, ya, saya sendiri Rizky, kemudian ada Pak Majo, Pak Bugi, Ibu Ineke, dan Pak Dani. Mungkin urutannya akan saya sebutkan karena di sini saya selaku moderator gitu. Yang pertama ada Pak Majo, nanti silakan mempresentasikan pertama. Kemudian yang kedua ada Pak Bugi, yang ketiga Pak Ibu Ineke, yang keempat Pak Dani, dan terakhir saya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi seperti itu. Baik, langkah selanjutnya adalah presentasi. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Majo. Untuk Pak Majo, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Baik teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan salah satu tokoh panutan saya. Di sini saya akan men-share screen. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Terima kasih. Saat ini saya akan memperkenalkan seorang tokoh yang sangat berkesan buat saya, di mana beliau melahirkan beberapa prestasi yang sangat membanggakan bagi Surabaya di tingkat nasional maupun dunia. Dia adalah Ibu Tri Risma Harini. Beliau adalah alumni Teknik Arsitektur ITS. Apakah yang bisa dia banggakan dari dirinya sendiri ini? Yang pertama adalah di berorientasi pelayanan. Ibu ini sangat memperhatikan tentang pelayanan perkotaan, di mana warga ini selalu menjadi bagian dari unsur terpenting dari sebuah kota. Taman-taman kota dibangunnya sehingga menjadikan kota Surabaya kota yang sangat rapi dan indah. Selanjutnya adalah akuntabel. Dibuktikan dari Ibu Risma ini menjadi salah satu calon wali kota Surabaya pada penyelenggaraan Pilkada Surabaya yang bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada serentak terutama pada pilkada kali ini. Jadi beliau ini adalah sebuah yang menjadi ininya PDI lah, ujung tombaknya PDI. Selanjutnya kompeten. Kompeten ini membuktikan bahwa beliau menggantikan Juliari Batubara yang terkena kasus, menggantikan kursi dia yang sebelumnya masih menjabat wali kota di Surabaya. Dan selanjutnya setelah kompeten adalah harmonis, yang saya buktikan dari salah satu postingan di internet bahwa Risma Dina netizen puluhan warga Surabaya lapor polisi membuktikan bahwa Ibu Risma ini sangat harmonis dengan warganya pada saat itu. Tapi netizen adalah netizen orang yang belum sepenuhnya kenal dengan Ibu Risma. Dan selanjutnya loyal. Loyal ini Ibu Risma telah menjabat 2 kali masa baktinya menjadi wali kota Surabaya. Dan dia hampir tidak mempunyai pesaing karena memang beliau adalah orang yang benar-benar loyal pada negara. Adaptif, di mana Bu Risma ini pernah mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta, dan yang terakhir kolaboratif. Bu Risma bekerja sama dengan ITS dalam program kerja Kemensos yang akhir-akhir baru-baru ini diselenggarakan. Terima kasih waktunya Mas Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majo. Atas presentasinya. Berikutnya adalah
disampaikan oleh Pak Bugi. Untuk Pak Bugi, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih persilakan. Pak Rizky atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, apakah sudah terlihat ya? Sudah muncul ya? Baik, langsung saya mulai. Izin untuk menyampaikan secara garis besar untuk menyingkat waktu ya. Tokoh yang saya pilih menjadi panutan adalah Bapak Nadiem Makarim. Ya, beliau dulu sebagai CEO dan founder dari Gojek. Ya, berkat aplikasi ini masyarakat Indonesia sangat terbantu, ya khususnya di bidang transportasi dan kemudian merambah ke jasa pengiriman gitu ya, ada GoSend, kemudian ada GoFood dan lain sebagainya. Dari Gojek ini berhasil menyerap 2,5 juta untuk lapangan pekerjaan ya. Jadi drivernya saya baca informasi terakhir itu 2,5 juta orang. Kemudian berkat prestasi ya di bidang bisnisnya itu beliau dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kabinetnya Pak Presiden Jokowi. Menjadi menteri menurut Pak Nadiem bukan untuk mencari uang, melainkan untuk memberikan pelayanan. Sebagai Menteri Pendidikan banyak hal yang sudah dicetuskan ya. Beliau juga sempat mengunjungi rumah beberapa guru honorer, kemudian beliau menginap di sana dan banyak bertukar pikiran dengan para guru honorer. Kemudian di bidang kurikulum beliau mencetuskan MPKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana di era beliau pendidikan itu lebih fleksibel, diberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik. Ya, kalau di perguruan tinggi itu diberikan kebebasan untuk memilih ya beberapa mata kuliah minat yang di luar jurusannya. Jadi bisa mengambil mata kuliah di fakultas lain atau di universitas yang lain. Seperti itu. Jadi menurut saya sosok seperti Pak Nadiem ini yang masih berusia muda sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Bahkan dia sempat masuk ke dalam orang berpengaruh ya di dunia ya untuk masa depan dari majalah Times. Saya rasa cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Bugi yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Inneke untuk mempresentasikan tokoh panutan berakhlak. Silakan Ibu Inneke. Terima kasih Mas Rizky, izin buat share screen. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke, saya mulai aja ya. Semoga suaranya terdengar. Halo, perkenalkan nama saya Inneke Cahyani. Saya adalah peserta latsar golongan 3 dari jurusan Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Hari ini saya akan memperkenalkan salah satu role model saya. Siapa ya? Cek. 3, 2, 1, let's go. Nah, sudah tahu kan siapa lagi kalau bukan Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah kita. Sebagai seorang PNS yang baik, kita
kita harus memiliki nilai-nilai dasar PNS. Apa aja? Yang pasti mengusung kata berakhlak. Apa aja itu? Yang pertama kita bahas berorientasi pada pelayanan. Ya, Pak Ganjar melakukan perbaikan tiada henti. Ya, bermanfaatnya sehingga nanti transportasi masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Biasanya kalau bangunan pemerintah itu mesti jelek. Biasanya pekerjaan tidak terlalu presisi. Ketiga, kompeten. Ganjar banyak ngajar di sekolah ini. Yang keempat, nilai harmonisnya. Kelima, nilai loyal. Nilai adaptif. Yang ketujuh, kolaboratif. When she was just a girl, she expected the world. In the night, the stormy night, she closed her eyes. Terima kasih. Oke, presentasinya cukup sekian mungkin dari saya. Ya, terima kasih Bu Inneke. Untuk presentasi selanjutnya adalah dari Pak Dhani. Pada Pak Dhani, dipersilakan. Ya, mohon izin Bapak Rizky karena ada sinyal saya izin share video saja ya. Halo, saya Dani. Yuk kenalan dengan Wali Kota Semarang, Pak Hendrar B. Hadi, Tokoh Publik, panutan Core Value ASN, berakhlak. Beliau adalah Wali Kota Semarang 2 periode saat ini, dan selama menjabat telah mendapatkan 5 kali penghargaan dalam kategori pelayanan publik dengan sangat baik dari Kemenpan RB. Sebelumnya, menerima penghargaan atas media relation yang baik dari majalah PR Indonesia, dan kali ini mendapatkan apresiasi dari Sindo Magazine berupa penghargaan kinerja atas akuntabilitas dan transparansi publik yang baik. Kompeten dengan baik mengkolaborasikan berbagai sektor dan instansi kerja bersama masyarakat membenahi Kota Semarang tercinta, seperti pada ranah kesehatan publik, terintegrasinya transportasi publik, revitalisasi pasar dan sektor ekonomi, serta sektor pariwisata budaya di Kota Semarang. Masyarakat Kota Semarang terkenal dengan masyarakat pesisir yang multikultural dan multietnis. Bersama masyarakat menjaga kerukunan dan kebersamaan umat beragama agar Semarang menjadi kota yang harmonis. Memimpin jajarannya dan mengkondisikan masyarakat Semarang untuk adaptif dan berperan aktif ketika menghadapi pandemi COVID-19. Kolaboratif menjalin kerjasama antar instansi Pemda dan Pemprov seperti pada revitalisasi situs budaya, transportasi publik yang terintegrasi dengan Pemda lain dan juga Pemprov Jawa Tengah, kemudian menerapkan pola kepemimpinan yang adaptif menanggapi dinamika pemerintahan saat ini. Baik, terima kasih Pak Dhani atas presentasinya. Untuk yang terakhir dari saya,
Mohon izin saya screen. Di sini saya mengambil tokoh yaitu Pak, ya, karena beliau kan suatu teknokrat berorientasi akhlak, berakhlak. Yang pertama dia berorientasi pada pelayanan. Ya, beliau merupakan suatu seseorang yang mengedepankan orientasi pada pelayanan. Ya, beliau Pak B.J. Habibie ini mengedepankan produk lokal, ya, tidak ingin ada import sehingga ekonomi Indonesia itu bisa maju seperti itu. Yang kedua, akuntabel, ya, beliau dikenal tidak pernah terlibat kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa beliau ini merupakan seorang teknokrat yang sangat berjasa di bidang kedirgantaraan, ya. Kemudian di bidang harmonis, ya, beliau dengan istrinya juga mau berpisah, yang beliau untuk istilahnya mengambil suara rakyat agar Timor Leste ini bagaimana, apakah mau berpisah atau tidak, seperti itu. Walaupun akhirnya Timor Leste itu berpisah, ya, dari Indonesia. Nah, kemudian selain itu beliau sangat loyal terhadap Indonesia. Kenapa? Karena Jerman sendiri yang mengetahui potensi beliau, Pak B.J. Habibie, ya, merupakan anak yang memiliki potensi sangat besar gitu di bidang kedirgantaraan. Beliau sangat tegas menolak berpindah ke kewarganegaraan seperti itu. Nah, kemudian dengan seperti itu, beliau juga dikatakan dengan adaptif, ya, karena beliau memiliki sekitar 46 hak paten. Satunya beliau dikenal dengan Mr. Crack, ya, karena memiliki teori keretakan pesawat terbang gitu. Kemudian kolaboratif, ya, saat ini perusahaan yang beliau beliau sudah meninggal, perusahaan yang dulu beliau pimpin bekerjasama dengan 3D Dassault System itu untuk produksi pesawat R80 seperti itu. Jadi karena saya di sini teknik mesin dan saya mengambil beliau sebagai panutan dan contoh yang patut ditiru untuk implementasi berakhlak. Demikian dari presentasi saya. Mungkin silakan dari rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapat maupun sanggahan dari masing-masing presentasi, kita berikan waktunya. Silakan dari Pak Majura atau Pak Dani atau Pak Bogi. Izin, Bapak. Ya, silakan Pak Dani. Sepertinya lumayan sulit, ya, karena beliau-beliau ini semua politisi semua, ya, salah ngomong ya. Betul, betul, ya. Kebetulan kalau menanggapi Pak B.J. Habibie, ya, beliau teknokrat, memang sangat disayangkan kalau bicara soal politik. Di akhir-akhir beliau tidak melanjutkan lagi. Sangat berani mengambil, ya, beliau thinking ahead, ya, progresif sekali, ya, untuk krisis moneter pada saat itu dan kestabilan. Jadi sangat disayangkan, tidak lebih lama. Itu sebenarnya, ya, silakan Pak Dani lanjutkan. Kemudian kalau bicara soal politik juga, ya, Pak Ganjar itu populis, ya, pelayanannya, sepertinya beliau itu yang buat pertama kali seperti laporan, benar, ya, Dr. Nike, ya, itu di koran Suara Merdeka tuh ramai itu laporkan. Beliau itu cepat, responnya cepat sekali itu. Nah, kadang jadi bagi-bagi instansi-instansi yang
terkena laporan itu kelimpungan juga kadang. Semisal apa namanya, ketika ASN-ASN di suatu instansi mengalami pelayanan itu agak kesulitan, agak lambat, entah berbagai faktornya apa. Ketika customer atau pelanggan, kita katakanlah masyarakat, langsung lapor ke Pak Ganjar itu bagus sekali direspon. Cuman ada satu sisi kadang yang terlapor ini kadang bingung. Kadang bukan karena kesalahan ya, tapi karena ada. Tapi secara garis besar beliau itu saya rasa pejabat publik pertama ya yang satu sistem bisa lapor langsung. Bahkan WhatsApp-nya WhatsApp pribadinya beliau yang khusus untuk menerima pesan-pesan itu. Mungkin sebentar itu dulu Pak Rizky, nanti kalau ada lagi dari teman-teman saya ikut. Dani, mungkin saya ingin sedikit menanggapi yang tadi Pak B.J. Habibie. Saat ini itu Indonesia itu membutuhkan sosok-sosok teknokrat sepertinya yang bisa memiliki paten-paten yang banyak yang bermanfaat bagi teknologi di Indonesia seperti itu. Betul sekali. Kemudian dari sosok Ibu Risma, ya. Kemudian dari Ibu Risma, Pak Ganjar, kemudian Pak Nadiem dan tadi Hendri itu juga itu sosok panutan juga buat saya ya, karena beliau-beliau ini juga memiliki prestasi. Nah itu yang perlu kita contoh mungkin seperti itu ya. Mungkin dari yang lain silakan bisa menanggapi. Satu lagi terakhir mungkin dari Pak B.J. Habibie itu karena teknokrat murni ya. Beliau juga membuat lembaga H-Man itu sebenarnya adalah salah satu hasil dari hipotesis awal B.J. Habibie mengenai riset di Indonesia, dan ternyata berhasil meskipun sekarang ada pro kontra ketika dilebur dengan BRIN. Itu salah satu langkah yang bagus. Jadi thinking ahead-nya terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapat? Ataukah sudah cukup? Mungkin karena masing-masing tokoh ini sudah dilihat dari implementasi penerapan ASN-nya ini, kita perlu dan sangat perlu gitu untuk mencontoh ya berorientasi pada pelayanan. Mungkin nanti ketika kita terjun seperti itu di pekerjaan, kemudian akuntabel, kita memiliki integritas yang tinggi ya, kemudian dan kompeten ya, ini yang juga sangat penting bagi kita selaku aparatur sipil negara yang nantinya juga membutuhkan kompetensi-kompetensi yang bisa menghasilkan produk-produk inovasi seperti itu ya. Kemudian harmonis, kita juga harus ramah, kemudian suka menolong yang lain seperti itu, dan adaptif ya, kita bisa dengan kompetensi tadi kita bisa menciptakan produk-produk baru yang bisa bermanfaat ya dengan perubahan global yang tidak menentu seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus menjalin kerjasama hubungan dengan pihak lain agar misalkan kita menemukan inovasi dan inovasi tersebut bisa diterapkan pada masyarakat seperti itu. Baik, mungkin seperti itu untuk diskusi kelompok hari ini. Ada lagi, Kakak? Ya. Lagi mungkin, karena kita kan sebagai pengajar dosen, kalau ASN struktural kan lebih cenderung ke satu sektor gitu. Kita kan lebih ke kemana-mana tuh. Ya, memang mensuri tauladan dari para pemimpin-pemimpin tadi, pemimpin yang hebat, berjiwa manajemen, kita bisa, karena kelak nantinya mungkin Bapak dan Ibu di sini jadi pejabat atau menduduki satu posisi strategi. Otomatis kalau di kampus itu pada satu sektor, kita bisa tahu diskusi ini
bekas di hati kita. Apa ya sih Pak semuanya. Terima kasih Pak Deni, terima kasih Pak Majora, terima kasih Pak Buki, Bu Ineke. Untuk diskusi kali ini kita tutup. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Selamat siang. siang, terima kasih.